Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mata kuliah hukum pidana, dan pembahasan kita kali ini akan fokus membahas tentang penyertaan. Penyertaan atau deal naming. Ya, penyertaan ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama. Ya, nanti ada berbagai macam bentuk deal naming. Kita akan bahas. Deal naming ini materi yang ke-12. Penyertaan atau ikut serta. Ya, ini berbagai macam anonim, berbagai macam kata dan terjemahan tentang deal naming, complicity, participation, penyertaan. Ini sama, dimana tindak pidana ini dilakukan oleh lebih dari satu orang. Nah, terkait dengan penyertaan atau deal naming, para sarjana hukum memandang sebagai dua hal. Yang pertama, deal naming ini adalah sebagai strafvorstellungsgrund, berdasar memperluas dapat dipidananya orang. Kemarin seseorang bisa dipidana karena pertama syaratnya perbuatannya melawan hukum, yang kedua orangnya dapat dipertanggungjawabkan orang. Nah, ini mengenai penyertaan adalah para sarjana ada yang memandang sebagai syarat dipidananya orang. Satunya lagi, beberapa sarjana lain melihat sebagai dasar memperluas dapat dipidananya perbuatan. Orang, perbuatan sama dengan pidana. Iya, bentuk-bentuknya ini. Membuat pembantuan, principal accessories of complices, pembuat, pengajar, pembantu. Anda lihat landasan yuridis atau dasar hukum dari deal naming atau penyertaan ada di pasal 55 KUHP, di mana dipidana sebagai pembuat atau dader bila mereka menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan. Berarti yang dipandang sebagai pelaku, pembuat atau dader alias pelaku yang berbuat kejahatan, ini mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta. Kalau melakukan ini disuruh, ada yang menyuruh, pembuatnya baik yang disuruh maupun yang menyuruh, serta turut serta atau barikan ini diberikan sebagai pelaku kejahatan. Ya, ini kemudian mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, ini penganjuran. Jadi ada dua, yang disuruh, yang menyuruh, kemudian bareng semua penganjuran. Nah, terhadap penganjur hanya perbuatan sengaja sajalah, sengaja dianjurkan yang diperhitungkan beserta akibatnya. Next. Ya, ini di KUHP pasal 5 ayat 1 dan 2. Di angka satunya ini pelaku tindak pidana penyertaan, maksudnya mereka yang melakukan itu maksudnya disuruh, dan ada yang menyuruh kemudian turut serta, kemudian memberikan menjadi sesuatu, ini penganjuran. Ya, berarti ada yang melakukan, ada yang membantu. Pelaku menyuruh lakukan, turut serta, penganjuran, ini dipidana semuanya. Orang yang membantu bisa membantu pada saat kejahatan atau sebelum kejahatan, memperlancar kejahatan. Misalnya orang yang membukakan pintu
agar nanti maling bisa masuk. Ini sudah ada kerjasama. Nah, dalil naming penyitaan dalam arti luas setiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Nah, ini pembuat ya, pembuat ini setiap dalam arti luas orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Konsekuensinya mereka disebut sebagai pembuat alias pelaku. Ini terjemahan teknis ini, pembuat. Kalau kita mengenalnya sebagai pelaku. Kalau dalam arti sempit hanya orang yang melakukan sendiri perbuatan sesuai dengan rumusan delik. Yuk, kita lihat turut serta. Turut serta itu bagaimana? KUHP tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan turut serta, adanya di MVT. Kata MVT, orang yang turut serta adalah orang yang sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan suatu delik. Kemungkinan method pleasure atau turut serta masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik. A dan B kedua-duanya masing-masing melakukan pemukulan kepada C. Nah, ini dua-duanya memenuhi unsur penganiayaan. Deliknya penganiayaan. Kemudian salah satu memenuhi unsur delik, lainnya tidak, sehingga dua orang bekerja sama. Satunya mengalihkan perhatian, satunya lagi beraksi melakukan pencopetan. Nah, terhadap C, baik pelaku delik, pelaku materialnya yang beraksi maupun yang melakukan pembantuan, ini dapat dipidana. Atau tidak seorang pun memenuhi unsur delik secara individual, tetapi secara bersama-sama keduanya atau ketiganya atau seterusnya bisa mewujudkan delik. Misalnya A dan B melakukan pencurian dengan perusakan. Ini pencurian dengan perusakan itu satu delik ya. Pencurian dengan perusakan. Nah, yang merusak itu si A. Jadi berjaga-jaga. Yang mengeksekusi pencurian itu si B. Nah, dua-duanya tidak memenuhi unsur 363 KUH Perdata, KUH pidana. Tetapi tapi secara bersama-sama keduanya dikategorikan melakukan pencurian dengan perusakan, seperti yang diancam dalam pasal 36 ayat 1, 363 ayat 1 KUH Perdata, KUH pidana. Ya Allah, salah we. Yang syaratnya apa? Ada kerjasama secara sadar. Ada kesepakatan dulu antar pelaku. Tapi tidak ada turut serta kalau ada perbedaan tujuan kehendak. Satunya ingin maling misalnya, satunya lagi ingin membunuh. Berarti ini ada perbedaan kerjasama, perbedaan kehendak, sehingga ini tidak dapat dikategorikan sebagai turut serta. Kemudian ada pelaksanaan bersama secara fisik, bisa on the spot, secara berbarengan, secara fisik. Ini diartikan sebagai perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan. Mau mencuri, ya barangnya hilang. Mau membunuh, nyawanya hilang. Ini yang diinginkan dalam akibat yang diinginkan dalam delik kejahatan. Kalau ini dilakukan, maka ada kerjasama secara fisik. Ya, ini contoh, silahkan Anda baca. Sule menitipkan perhiasan emas pada kawannya Nunung dan Andre suami Nunung, dan persetujuan Nunung perhiasan tersebut dijual tanpa sepengetahuan Sule untuk kepentingan pribadi mereka. Pertanyaannya, apa delik yang dilakukan? Ini delik apa ini? Silahkan Anda baca. Kalau salah ya termasuk penggelapan. Apa bentuk method pleasure-nya? Turut sertanya apa? Pelakunya siapa saja? Siapa yang bisa bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab Nunungnya saja atau suaminya Nunung juga? Silahkan Anda analisis.
A dan B kuli bangunan. A dan B mengangkat suatu barang yang berat dari lantai 2 sebuah gedung dan melemparkan barang tersebut ke bawah. Pada waktu akan menjatuhkan barang, A sudah melihat sekeliling dan yakin tidak ada orang yang melintas. Kenyataannya, pada saat barang tersebut dijatuhkan, mengenai seseorang dan menewaskan orang tersebut. Deliknya apa ini? Hilangnya nyawa orang. Bentuk mediblasternya apa? Ayo, apakah penganjuran, apakah turut serta, atau menyuruh lakukan? Silahkan Anda analisis. Yang bertanggung jawab siapa? A atau B? Atau keduanya? Monggo kerso. Terus penganjuran bagaimana sih? Menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Memberi atau menjanjikan sesuatu atau menyalahgunakan kekuasaan. Ini dianjurkan, menganjurkan kejahatan. Penganjurnya bisa diancam pidana. Ada perbedaan antara penganjuran dengan menyuruh lakukan. Kalau penganjuran menggerakkannya dengan sarana limitatif yang telah dituang di pasal 55 ayat 1 ke 2 yang tadi loh. Ini loh. Ini limitatif. Limitatifnya ada di pasal tadi mana? Oh ini udah jauh ya. Ini yang saya tulis ulang. Ini saja. Ini limitatif. Caranya dengan cara menggerakkan orang menggunakan sarana yang ditentukan pasal 55 ayat 1 apa? Menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan, martabat, penyesalan, memberi kesempatan, sarana keterangan. Nah, selebihnya tidak disebut sebagai penganjuran karena ini ditentukan dengan cara yang limitatif. Nah, kalau menyuruh lakukan bagaimana? Sarana menggerakkannya tidak ditentukan, caranya monggo keso. Yang penting kalau dia menyuruh, maka pelaku penyuruh ini bisa dipidana. Membuat material bisa dipertanggungjawabkan, bukan manus ministra. Pembuat material, pelaku penganjuran ini bisa dipidana. Pembuat materialnya. Pembuat materialnya itu dari apa? Yang dianjurkan. Orang yang dianjurkan. Jadi orang yang dianjurkan tidak bisa bertanggung jawab karena lewat karena pertanggungjawabannya lewat vicarious liability atau pertanggungjawaban secara perwakilan. Misalnya atasan menyuruh anak buahnya melakukan sesuatu dan anak buahnya ya tidak tahu kalau itu sebuah kejahatan misalnya, maka yang dipidana adalah yang nyuruh. Nah, pembuat materialnya tidak bisa bertanggung jawab. Penganjuran itu bagaimana sih syaratnya? Ada kesengajaan. Nah, ini sarana-sarananya. Menggunakan sarana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1. Putusan dari kehendak material timbul karena ada kausalitas, adanya hubungan sengaja menggerakkan orang lain dan menggerakkan lewat sarana tadi. Sudah ada percobaan melakukan tindak pidana. Membuat material tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dari pelaku sama yang menganjurkan, keduanya dapat dipidana. Penganjuran gagal maning. Terjadi pada seseorang yang sengaja menggerakkan orang lain melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan salah satu sarana, akan tetapi orang itu tidak mau melakukan. Satu ini pertama yang dianjurkan, yang diambil sama dan menyuruh, orang yang diambil sama yang disuruh, orang yang dianjurkan ini tidak mau melakukan. Ngomong sama anak buahnya tidak mau, atau mau melakukan tapi tidak sampai terlaksana perbuatan pidananya. Ini termasuk penganjuran yang gagal atau termasuk percobaan.
masih percobaan ya. Kalau percobaan itu kata kuncinya apa? Gagal maning, gagal maning. Si pembuat, si yang orang diajukan tidak mau melakukan. Yang kedua mau melakukan tapi tidak selesai. Misalnya mau membunuh, sudah siap mau membunuh, ternyata jiwanya tertolong, lalu pakai baju kebal misalnya. Jadi ini delik yang dituju tidak selesai. Pasal 163 bis. Dan siapa menggunakan salah satu sarana tersebut dan pasal 55 kedua 55 angka kedua mencoba mencegah orang supaya melakukan kejahatan diancam pidana paling lama 6 tahun atau denda 300. Ini masih mencoba masalah, berarti ini penganjuran yang gagal. Orang yang gagal dalam melakukan penganjuran tetap dipidana 6 tahun. Aturan tersebut tidak berlaku jika mengakibatkan kejahatan. Berarti ini deliknya selesai. Atau jika tidak mengakibatkan kejahatan, jika tidak mengakibatkan kejahatan tidak dipidana. Berarti ini masalah delik selesai ya. Kalau tidak mengakibatkan dianjurkan, tapi kalau tidak mengakibatkan perbuatan yang dimaksud maka ini tidak dipidana. Tapi yang perlu diingat ini disebabkan karena kehendaknya sendiri. Percobaan atas penganjuran ini tidak dipidana jika karena kehendaknya sendiri. Tapi selain itu selebihnya tetap dijatuhkan pidana. Pasal 163 bis mengancam terhadap penganjuran yang gagal dan penganjuran yang tidak menimbulkan akibat. Ya, dianjurkan tapi pelakunya tidak mau atau deliknya tidak selesai misalnya, maka ini dapat dipidana. Pasal 163 merupakan delik formil, artinya perbuatannya dititik beratkan pada perbuatan si pembuat material, si pelaku yang dianjurkan tadi, bukan yang menganjurkan. Yang menganjurkan mau apa enggak. Kemudian ketika mengeksekusi akibat pidana, akibat yang dilarang oleh hukum ini terlaksana enggak. Ya, jika tidak terlaksana maka termasuk alasan penghapus pidana. Kalau penganjuran berhasil berarti dia dianggap sebagai pelaku dan dipidana. Tapi kalau penganjurannya gagal, kalau pasal 163 bis KUHP, ini ada dua opsi. Penganjurnya tetap dapat dipidana. Penganjurnya meskipun si pelaku materialnya, si pelaku yang dianjurkan kan dia dianjurkan untuk membakar. Ini agak lain dengan disuruh ya, tapi dianjurkan, diojo-ojoi ya, misalnya seperti orang gila diojo-ojoi untuk melakukan pembakaran misalnya. Nah, ini tetap dapat dipidana. Dan pelaku delik yang menyuruh ini diancam pidana lebih dari 6 tahun. Nah, yang pelaku yang diajukan kurang dari 6 tahun. Ini kata kuncinya ada di pembuat materialnya. Jika pembuat materialnya tidak melakukan atau tidak mampu melakukan, ini ia tidak dipidana. Nah, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.